Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar kalkulus dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar 4 operasi hitungan termasuk di dalamnya ada sifat-sifat medan dan sifat-sifat urutan. Mari kita belajar bersama-sama ya. Oke, kita sekarang ke 4 operasi hitungan ya. 4 operasi hitungan. Baik, dengan dua bilangan real X dan Y seperti itu, kita dapat menambahkan atau mengalihkan keduanya ya untuk memperoleh dua bilangan real baru, yaitu yang pertama nih X ditambah Y dan X dikali dengan Y. Ini saya pakai notasi titik ya. Dan biasanya juga tuh cukup kita menulisnya sebagai XY seperti itu. Nah, penambahan dan perkalian itu memiliki sifat-sifat yang kita kenal sebagai berikut ya. Jadi ada pengurangan dan pembagian didefinisikan sebagai seperti ini. X dikurangi Y ya itu sama dengan X ditambah dalam kurung minus Y. Nah, seperti itu ya. Dan yang kedua adalah bahwa X per Y artinya juga sama dengan X dikali Y pangkat min 1. Oke. Nah, dari fakta-fakta dasar ini nanti banyak sekali banyak lagi hal-hal yang menyusul ya dari kumpulan-kumpulan ini ya. Nah, kenyataannya hampir semua aljabar pada akhirnya berpatokan pada 5 sifat medan, kemudian didefinisikan pengurangan ya dan pembagian yang tadi tersebut. Nah, sekarang kita akan ke sifat-sifat medan ya yang ada 5 itu. Sifat yang pertama ya, mungkin saya tuliskan dulu ya, sifat medan. Sifat-sifat medan. Nah, yang pertama ya, yaitu ada yang namanya hukum komutatif ya. Hukum komutatif. Apa sih hukum komutatif? Jadi kalau kita punya X ditambah Y kayak gitu ya, itu sama aja juga dengan Y ditambah X. Kemudian kalau kita kalikan ya, X kalikan Y itu sama aja dengan Y dikalikan X. Itu sifat yang pertama, yaitu yang namanya sifat komutatif. Yang kedua, yaitu sifat yang namanya asosiatif ya. Sifat asosiatif. Apa ini? Nah, ini kalau kita punya X ya ditambah dengan Y, tapi ini dalam kurung ya, ditambah Z, itu sama aja dengan ya bisa dalam kurung yang depan ya, X ditambah Y seperti itu, kemudian ditambah Z di luar kurungnya. Begitu pula dengan yang perkalian ya, yaitu misalkan X dikali dalam kurung Y dikalikan Z, itu sama juga dengan X dikalikan Y, kayak gitu ya. Oke, seperti ini ya, dikalikan dengan ditutup kurung dikalikan dengan Z. Nah, seperti itu. Ini karena space-nya kurang, saya taruh di halaman selanjutnya ya. Nah, sifat yang ketiga. Oke, sifat yang ketiga itu dari sifat medan yang ketiga yaitu namanya hukum distribusi ya. Hukum distribusi. Nah, bagaimana hukum distribusi? Hukum distribusi didefinisikan sebagai X kalau dikalikan dengan Y ditambah Z ya. Ini kan didistribusi ini ya. Berarti X didistribusikan ke Y dan X didistribusikan ke Z. Sehingga menjadi XY ditambah gimana? XZ ya, XY, kemudian XZ ini ke sini, kemudian setelah itu ditambahkan, ini kan plus nih, ditambahkan XZ. Nah, seperti itu. Ini namanya sifat distribusi ya. Yang keempat, ya sifat yang keempat itu yang namanya elemen-elemen identitas. Oke, elemen identitas. Oke, saya tuliskan dulu ya. Identitas, sorry. Nah, seperti ini. Nah, ada dua bilangan real yang berlainan ya, yaitu 0 dan 1. Oke, ada bilangan real yang berlainan ya, yaitu 0 dan 1 yang mana memenuhi gini. Kalau X ditambah 0 itu sama dengan X. Kemudian kalau X dikalikan 1 itu juga sama dengan X ya. Ini namanya elemen-elemen identitas ya. Kemudian sifat yang kelima atau sifat-sifat median yang kelima ya, yaitu yang namanya balikan atau inverse
atau kebalikannya ya, seperti itu. Nah, setiap bilangan X itu punya balikan aditif ya. Setiap bilangan X memiliki yang namanya balikan aditif atau inverse ya. Balikan aditif. Oke. Disebut juga sebagai sebuah negatifnya ya. Itu nama lain dari balikan aditif atau inverse aditif. Yaitu apa? Ya tentunya ya minus X. Nah, seperti itu. Nah, yang memenuhi kalau X ditambah gitu ya, minus X atau balikannya inverse-nya, itu hasilnya akan menjadi 0. Lalu juga setiap bilangan X kecuali 0, X yang bukan 0 gitu ya, ini memiliki balikan perkalian. Ini kan balikan aditif. Nah, sekarang setiap X yang bukan 0 itu punya yang namanya balikan perkalian ya. Yang mana balikan perkaliannya adalah X ini pangkat minus 1. Disimbolkannya seperti itu ya. Oke. Sehingga memenuhi X dikalikan X min 1 ya, seperti itu. Pangkat min 1 maksudnya X dikalikan X pangkat min 1 ini bacaan inverse ya. Itu hasilnya akan sama dengan 1. Nah, inilah sifat-sifat dari median ya, medan dari bilang A. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang yang namanya sifat-sifat urutan. Atau sebelumnya kita ke urutan gitu jadi ya. Apa sih urutan? Urutan ya dari dalam kalkulus. Nah, urutan gini, bilangan-bilangan real yang bukan 0 ya, bilangan yang real tetapi bukan 0 seperti itu, secara gampang ya dipisahkan menjadi dua buah himpunan ya, yaitu himpunan bilangan real positif, oke, selain 0 ya, real positif. Yang selanjutnya adalah himpunan bilangan-bilangan real negatif. Saya pakainya simbol aja biar cepat ya, seperti itu. Nah, dengan fakta ini memungkinkan kita memperkenalkan relasi yang namanya urutan ya. Dengan adanya kayak gini nih, ya bilangan real yang bukan 0, yaitu ada real positif, ada real negatif. Maka dengan fakta ini kita bisa kenalan dengan yang namanya hubungan atau relasi urutan ya, urutan. Ya. Ada dua buah relasi ya. Yang pertama itu misalkan disimbolkan seperti ini nih, ya simbolnya kayak gini. Ini dibacanya kurang dari, ya kurang dari. Nah, misalkan saya simbolkan ini nih, X kurang dari Y gitu ya. Seperti ini. Nanti kita akan belajar ini. Positif. Nah, lambang dua anak panah ini nih, lambang dua anak panah ini ya. Oke. Ini merupakan konjungsi dari ya, merupakan konjungsi dari. Seperti ini ya. Sehingga kalau kayak gitu sehingga, dan kalau yang ke arah kiri itu artinya karena. Ya. Yang ke arah kanan itu sehingga, yang ke arah kiri itu karena. Sehingga tanda ini nih, tanda yang kayak gini nih ya, kita boleh membacanya sebagai setara dengan. Ya. Karena ini sehingga itu gitu ya. Maka apa? Dapat dikatakan juga setara dengan ya, atau jika dan hanya jika. Jadi X kurang dari Y setara dengan Y kurang dari X, dan hasilnya positif ya, seperti itu. Oke. Nah, tentunya kita akan setuju bahwa kalau X kurang dari Y ya, dan Y lebih dari X, ini artinya sama ya. Ini artinya sama. Sehingga yang namanya 3 kurang dari 4 pasti sama juga ya. Karena 3 kurang dari 4 sehingga atau maka 4 lebih dari 3. Ya, seperti itu. Atau kalau yang minus, min 3 kurang dari berapa? Min 2 gitu misalkan ya. Ini sama aja dengan min 2 lebih dari min 3. Ya. Ya kalau kita pakai tanda yang seperti tadi kayak gini nih,
kita boleh bacanya gini, ya. Karena sehingga ya. Oleh karena min 3 kurang dari min 2, maka atau sehingga min 2 lebih dari min 3, ya. Kayak gitu cara bacanya. Oke. Selanjutnya, kan ini relasi urutan yang pertama yang seperti ini ya. Dibaliknya jadi ini kan kurang dari, dibaliknya adalah lebih dari. Nah, yang selanjutnya yaitu relasi yang ada sama dengannya. Ya, saya contohkan yang kurang dari dulu ya. Nah, ini tuh dibacanya kurang dari atau sama dengan ya. Dibacanya kurang dari atau sama dengan. Ya. Kurang dari atau sama dengan. Ini saudara dekatnya ya. Kakak adik lah ya. Dari relasi yang tadi ya, kurang dari atau lebih dari tadi ya. Nah, saya tulis dulu nih. X kurang dari sama dengan Y gitu ya. Jika dan hanya jika Y kurang dari X. Ini positif atau 0. Ya. X kurang dari atau sama dengan Y itu jika dan hanya jika Y dikurangi X ini hasilnya positif atau 0. Artinya apa? Si Y-nya lebih besar dari X-nya atau sama dengan ya. Ya enggak? Atau X-nya pasti lebih kecil dari Y atau sama dengan si Y. Kayak gitu. Misalkan saja gini nih. 2 ya kurang dari sama dengan 3 ya kan? Ya. Tentunya apa? Y-nya 3, X-nya 2 kan? Ya kalau kita dibuat seperti ini jika dan hanya jika, maka apa? 3 dikurangi 2 kan pasti positif ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya gini nih. 2 kurang dari 2 ya. Berarti apa? Ini yang Y-nya 2 dikurangi 2 kan hasilnya kan 0 kan? Ini hasilnya positif, hasilnya 0. Jadi memenuhi ini ya. Oke, tanda seperti ini jika dan hanya jikanya hubungannya seperti ini ya, yaitu jadi kan apa? Tadi yang bagian pertama sebelah sini ya. Oke, wait sebentar. Nah, karena sehingga ya atau karena maka. Ini sebab akibat ya. Karena X kurang dari atau sama dengan Y, maka Y kurang dari X itu hasilnya positif atau 0. Ya. Oke, nah sekarang kita ke sifat-sifat dari urutannya. Ini ada 4 ya. Sifat-sifat dari urutan itu ada 4. Yang pertama ada yang namanya trikotomi ya. Oh, pertama ya. Trikotomi. Apa itu trikotomi? Jadi jika X dan Y ya, jika X dan Y adalah bilangan-bilangan gitu ya, maka pasti gitu ya, ini pasti nih, satu di antara berikut itu berlaku. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, maka pasti satu di antara berikut ini berlaku, yaitu apa? Kalau enggak X dikurangi Y, atau X sama dengan Y, atau itu biasanya pakainya tandanya gini ya, atau juga X lebih dari Y ya. Ini sifat yang namanya trikotomi ya. Misalkan X dan Y itu sebuah bilangan atau bilangan-bilangan, maka dipastikan salah satu dari 3 hal ini pasti berlaku ya. Bisa jadi X kurang dari Y, bisa jadi X sama dengan Y, bisa jadi juga X lebih dari Y ya. Pasti salah satunya memenuhi bilangan berapapun ya. Ini sudah menjadi sifat ya, atau bahkan mungkin hukum, karena berlaku di mana-mana dan sampai kapanpun ya, seperti itu ya. Contohnya ya, misalkan apa, 2, X-nya 2, Y-nya 5 ya kan, berarti apa, 2 kurang dari 5 berlaku ya. Atau kalau X-nya 10, Y-nya 8, yang berlaku yang mana, yang ini ya, X-nya, karena X-nya lebih besar daripada si Y-nya. Atau Y-nya 8, X-nya juga 8, berarti berlaku yang X sama dengan Y. Itu namanya sifat trikotomi. Sifat yang kedua adalah sifat ketransisian ya. Sifat ketransitifan. Transitif gitu ya, seperti itu.
Nah, bagaimana sifat ketransitifan? Yaitu X kurang dari Y dan Y kurang dari Z. Ini saya tulis dulu aja ya. Maka X kurang dari Z. Tahu lagi kalau cara bacanya ya. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Ini cara bacanya kayak gitu ya. Ini jika maka lah ya. Ulang lagi, jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Ya, coba aja. Misalkan X-nya 3, Y-nya 5, Z-nya 7. Ya kan? Jika 3 kurang dari 5 dan 5 kurang dari 7, maka 3 kurang dari 7. Benar nggak? Benar ya. Seperti itu. Nah, ini namanya sifat ketransitifan ya. Kemudian yang ketiga, ini saya tulis di sebelah sini nih, yang namanya sifat penambahan. Apa itu sifat penambahan? Yaitu, saya tulis dulu, nanti saya bacakan ya. Ini tadi apa? Jika dan hanya jika ya, atau oleh karena maka ya. Nah, seperti itu. Nah, ya, jika dan hanya jika ya. X kurang dari Y jika dan hanya jika X plus Z kurang dari Y plus Z. Ya, tak ulang lagi. X kurang dari Y jika dan hanya jika X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Kayak gitu. Ya, misalkan saya pakai data ini ya. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, X-nya 3. 3 kurang dari 5. Ya, jika dan hanya jika. Oke. 3 ditambah 7 kurang dari 5 ditambah 7. 3 kurang dari 5 jika dan hanya jika 10 kurang dari 12. Benar nggak? Benar ya? Ya. 3 kurang dari 5 jika dan hanya jika 10 kurang dari 12. Kan benar kan? Hubungannya seperti itu, ya. Ini 10 kurang dari 12, ya. 3 kurang dari 5, ya, kayak gitu. Nah, sifatnya ada 4 nih, kurang satu lagi. Sebentar, ini saya ke halaman selanjutnya aja. Sifat yang 4 itu namanya sifat perkalian. Ya, sifat perkalian. Bilangan Z positif, Z yang positif nih, atau biasanya itu plus Z gitu ya, Inggrisnya kayak gitu. Ini sama untuk membaca saja Z positif ya, seperti itu. Oke, bilangan Z positif, oke, saya tulis dulu. X kurang dari Y, jika dan hanya jika, ini perkalian kan ya, X dikalikan Z, kurang dari Y dikalikan dengan Z. Ini kalau positif ya, kalau Z-nya positif. Coba aja, tadi kan kita contohkan X-nya 3, Y-nya, sebelah sini, Y-nya 5, Z-nya 7 ya tadi ya. Maka gini, coba aja kita buktikan ya. Masukin ke sini. X-nya 3, kurang dari 5, jika dan hanya jika, 3 dikalikan 7, kurang dari 5 dikalikan 7. Benar nggak? 3 kurang dari 5, jika dan hanya jika, 21 kurang dari 35. Benar ya? Nah, ini namanya sifat perkalian yang pertama, yaitu apa? Apabila si Z-nya itu positif. Nah, lalu bagaimana kalau Z-nya negatif? Bagaimana kalau Z-nya negatif? Nah, sifatnya itu berlakunya seperti ini, dibalik tandanya ya. X kurang dari Y jika dan hanya jika, yang ini ya, X dikalikan Z lebih besar dari Y dikalikan dengan Z. Coba aja kita masukin ya. Ingat, Z-nya negatif. 3 kurang dari 5 jika dan hanya jika 3 dikali minus 7 lebih dari, apa ini tadi 5 ya, 5 dikali minus 7.
3 kurang dari 5 jika dan hanya jika minus 21 lebih besar dari minus 35. Ini benar kan ya? Minus 21 lebih besar dari minus 35, benar ya? Oke. Ya, jadi itulah sifat urutan ya. Ada 4 buah sifat dan tadi kita belajar bahwa ada sifat-sifat medan, yaitu ada 5, yaitu hukum komutatif, hukum asosiatif, kemudian hukum distribusi, ada elemen-elemen identitas, ada balikan atau inverse. Dan untuk sifat-sifat urutan ada trikotomi, ada ketransitifan, ada penambahan, dan ada peralihan. Ya. Nah, sifat-sifat urutan 2, 3, 4 yaitu ketransitifan, penambahan, dan perkalihan berlaku dengan lambang-lambang nggak cuma kurang dari atau kurang dari sama dengan ya, yaitu bisa ini kurang dari, bisa lebih dari, ya, bisa jadi kurang dari atau sama dengan, juga bisa lebih dari atau sama dengan. Ya, untuk sifat transitifan tadi ya, yang 2, 3, 4, yang ini nih, ya. Jadi ini bisa diganti nih. Ini kan baru kurang dari nih. Lebih dari gimana? Ya bisa juga ya, sama saja seperti itu. Oke, begitulah operasi hitungan yang terdiri dari 2 buah sifat, yaitu sifat-sifat medan dan sifat-sifat urutan. Ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi pada pembahasan matematika atau kalkulus yang selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi.